Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mencoba membahas sebuah kisah yang menceritakan tentang kelebihan mendirikan salat malam. Semoga bermanfaat untuk saya sendiri dan juga bermanfaat untuk kita semua. Marilah kita simak bersama-sama dengan hati dan pikiran kita. Dihikayahkan ada seorang laki-laki yang ingin membeli seorang budak, kalau sekarang menyewa asisten rumah tangga. Bisa kita katakan laki-laki ini adalah orang kaya atau konglomerat. Lalu si budak ini berkata, "Wahai tuan, Anda boleh menjadikan saya budak dengan 3 syarat. Syarat yang pertama, jangan halangi saya untuk melakukan salat apabila waktu salat telah tiba. Yang kedua, Anda boleh memperkerjakan saya, memerintahkan saya apa saja di siang hari. Namun jangan ganggu saya tatkala sudah tiba waktu malam. Yang ketiga, tolong berikan saya suatu kamar yang tidak boleh ada satu orang pun yang masuk ke dalam kamar itu kecuali saya." Sang majikan pun menyetujui persyaratan-persyaratan yang diberikan budak dengan berkata, "Baiklah kalau begitu, tidak masalah." Lalu dia membawa budak ini ke rumahnya. "Silahkan pilih kamar mana yang kamu suka." Kemudian budak mengelilingi pekarangan rumah sang majikan sehingga tertuju matanya di suatu kamar yang sudah rusak, yang sudah kusam. Kamar yang tidak layak lagi disebut sebagai kamar. Mungkin lebih layaknya disebut gudang atau gubuk lah kayaknya. Dia pun memilih kamar tersebut. Melihat kelakuan budaknya, sang majikan pun bertanya, "Kenapa kamu memilih kamar yang rusak padahal masih banyak kamar-kamar yang lain yang lebih bagus?" Lalu sang budak pun menjawab, "Wahai tuan, yang saya ketahui segala sesuatu yang rusak kalau di dalamnya kita kerjakan untuk beribadah kepada Allah, maka tempat yang rusak itu bagaikan gedung-gedung, bagaikan bangunan dan taman. Mungkin inilah yang dimaksud dalam hadis Nabi, jangan jadikan rumah kamu kuburan. Walaupun rumah kita jelek, kalau kita lakukan di dalamnya untuk beribadah kepada Allah, maka rumah yang jelek ini bagaikan bangunan, bagaikan gedung-gedung dan taman yang wanginya menyelimuti rumah. Kemudian sebaliknya, kalau rumah kita bagus tetapi di dalamnya kita tidak mengerjakan ibadah kepada Allah, maka rumah yang bagus tersebut bagaikan kuburan. Yang parahnya, udah jelek bagaikan kuburan lagi." Kembali ke cerita. Pada suatu malam, sang majikan membuat pesta yang megah. Di dalam pesta itu ada minum-minuman dan musik. Tatkala pesta sudah selesai, para tamu undangan pun sudah pulang ke rumahnya masing-masing. Sang majikan pergi untuk mengelilingi seisi rumah. Istilahnya untuk mengecek mungkin ada pintu yang masih belum dikunci. Tatkala sedang mengecek seisi rumah, tiba-tiba pandangannya tertuju pada suatu kamar, yaitu kamar sang budak yang lagi beristirahat. Lalu sang majikan mendekat ke kamar tersebut. Seketika itu dia melihat ada lampu dari cahaya yang menggantung dari langit. Ketika sang majikan lebih mendekat ke kamar tersebut, dia mendapati sang budak lagi sujud untuk bermunajat kepada Allah. Setelah selesai salat, sang budak pun berdoa, "Maafkan aku ya Allah. Pada siang hari aku harus melayani tuanku, dan pada malam hari aku melayani Engkau ya Allah. Kalau seandainya siang hari aku tidak melayani tuanku, tentulah aku akan melayanimu, beribadah kepadamu siang dan malam." Melihat hal demikian, sang majikan pun tidak pindah-pindah dari depan pintu kamar sang budak hingga terbit fajar. Bersamaan dengan terbitnya fajar, hilanglah cahaya tersebut. Lalu sang majikan pun pergi dan menceritakan apa yang dilihatnya kepada sang istri. Keesokan malamnya, sang majikan mengajak istrinya untuk melihat ke kamar sang budak. Istrinya juga penasaran apakah benar yang dikatakan suaminya tadi malam. Ternyata benar,
persis seperti yang diceritakan oleh sang majikan kepada istrinya tadi malam. Di dalam kamar sang budak ada lampu dari cahaya yang menggantung dari langit. Di dalamnya ada sang budak yang lagi sujud dan bermunajat kepada Allah hingga terbit fajar. Keesokan harinya sang majikan berkata kepada budak, "Wahai budak, mulai sekarang engkau merdeka. Sekarang engkau boleh beribadah kepada Allah siang hari maupun pada malam hari. Yang sebelumnya pada siang hari engkau lakukan untuk melayaniku, dan pada malam hari engkau beribadah kepada Allah. Sekarang engkau merdeka. Engkau boleh melakukan ibadah kapan saja yang engkau kehendaki." Lalu sang majikan pun menceritakan apa yang dilihatnya beserta istrinya tadi malam di kamar sang budak, tentang karamah yang diberikan oleh Allah kepadanya. Mendengar hal demikian, sang budak pun langsung mengangkat tangannya dan berdoa kepada Allah, "Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, jangan engkau buka rahasiaku, dan jangan engkau tampakkan keadaanku dalam beribadah. Maka apabila engkau tampakkan ya Allah, mohon cabutkanlah nyawaku sekarang juga." Maka Allah pun mengabulkan doa sang budak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia berpulang ke rahmatullah dengan husnul khatimah. Seperti itulah wali Allah. Kalau ada orang yang tahu tentang kelebihannya dalam beribadah, dia lebih memilih mati daripada ada orang yang tahu tentang ibadahnya. Demikianlah kisah ini kami ceritakan, semoga bermanfaat untuk saya sendiri dan juga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.